Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita seluruhnya, para petani di mana saja pun berada. Pagi ini kita akan melakukan rimpel daun ya. Kita mengurangi daun yang di bawah P atau Y atau dahan ya, karena cabai kita ini sedang terserang oleh layu ya, layu fusarium. Ini disebabkan karena tingginya curah hujan ya, terus diguyur hujan siang dan malam, sehingga ada beberapa cabai kita ini terserang layu fusarium ya. Seperti ini sahabat tani ya. Layu gosong nah, seperti ini. Ini hampir sudah tidak bisa terselamatkan ya, karena curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kelembapan suhu sangat tinggi, mengakibatkan jamur dengan mudah berkembang biak ya. Tanda-tandanya seperti ini ya sahabat tani, gosong ya, busuk batang. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan terjadinya seperti ini ya. Pertama itu tadi karena memang curah hujan sangat tinggi ya. Serangan layu fusarium ini lebih banyak terkena pada saat musim hujan yang terus menerus, sehingga kelembaban itu menyebabkan jamur dengan cepat berkembang biak. Nah, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga tidak menular ke yang lain, supaya bisa kita antisipasi. Yang pertama tentunya kita melakukan pembersihan lahan ya. Kita bersihkan lahannya, kemudian daun-daun yang menutupi batang sebaiknya kita potong saja ya, sehingga ketika nanti ada pencahayaan, ada sinar matahari langsung terkena batang itu, sehingga batang kering dan mudah-mudahan akan bisa terbebas dari serangan jamur, maka bisa cabai itu terselamatkan. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita lakukan pembersihan dan pemangkasan daun atau dirimpel, kita lakukan penyepraian ya, penyepraian fungisida ya, kalau bisa fungisida kontak ya, terutama yang berbahan aktif mangkojeb, sehingga gejala-gejala virus jamur ini bisa dikendalikan dengan fungisida mangkojeb ya, atau dengan fungisida lainnya yang berbahan aktif, terutama membasmi jamur. Namun yang pertama kita memang harus melakukan pembersihan lahan ya, sehingga jamur itu bisa berkurang. Sedangkan kalau yang sudah terserang seperti ini udah biarkan saja ya, sepertinya tidak bisa lagi terselamatkan karena batang sudah membusuk
ya, tidak mungkin lagi untuk bisa tumbuh subur, berkembang dengan baik ya. Tapi yang lainnya yang belum terserang harus segera kita antisipasi supaya tidak terkena ya. Maka langkah-langkah itulah yang harus kita tempuh. Yang pertama tadi kita membersihkan lahan ya, daun-daunnya dirimpel, dikurangi sehingga mudah terkena sinar matahari ya. Kemudian kita lakukan penyepraian dengan fungisida yang berbahan aktifnya mangkojeb ya, yang sifatnya kontak sehingga tidak terserang. Dan kalau bisa memang penyepraiannya harus mulai dari batang bawah sampai dengan atas ya, akar daun-daunnya semuanya basah terkena fungisida itu sehingga bisa terhindari dari serangan jamur. Oke sahabat tani, dimana saja pun berada, pagi ini kita akan coba melakukan pengurangan daun ya, pemangkasan daun. Kita rimpel, kita kurangi daun-daunnya sehingga kelembaban bisa berkurang ya, karena daun-daun lebar seperti ini yang tertutup daun sehingga sinar matahari sulit untuk masuk, maka harus kita pangkas semuanya daun-daunnya ya. Seperti ini ya, tunas-tunas air sebaiknya kita pangkas saja. Ini sudah terkena ya, sebaiknya kita potong saja ini ya, karena ini udah nampak ini ya, serangan jamur ini ya. Maka kita potong saja dari bawah ya, kita buang supaya nanti tidak menyebar. Nah kemudian nanti setelah pemangkasan ini kita lakukan penyepraian. Lahan ini kita bersihkan ya sahabat tani. Kita bersihkan saja, rumput-rumput dan daun-daunnya kita buang jauh. Gulma-gulma ini sehingga tidak mengganggu ya. Jadi pokok cabai kita bisa sedikit kering dia dan cahaya matahari bebas masuk ya. Mudah-mudahan cabai kita ini bisa terselamatkan dari serangan layu fusarium yang sangat menakutkan bagi para petani cabai khususnya. Karena kalau sudah terkena oleh serangan layu fusarium ini sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Nah seperti ini ya sahabat tani, dia sudah bersih ya. Tinggal nanti kita melakukan penyepraian ya, mudah-mudahan selamat ya. Nah ini seperti ini sahabat tani, daunnya menutupi batang sehingga semakin lembab, maka harus kita kurangi daun-daun seperti ini ya. Kita turunkan saja semua daun-daun itu, daun
daun yang berada di bawah dahan P ya, seperti ini ya, atau Y. Itu semua daun-daunnya kita potong saja, kita rimpel saja supaya nanti cahaya matahari bebas masuk ya, tanpa ada yang menghalangi, sehingga jamur-jamur bisa berkurang ya, kelembabannya juga terjaga. Oke, itu dulu sahabat tani ya. Saya lanjutkan dulu untuk merimpel semua cabai kita ini yang belum terkena layu fusarium ini, sehingga bisa terselamatkan ya. Jangan lupa like and subscribe ya channel saya Alam Berkabar. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe-nya, dan juga mohon masukan dari kawan-kawan sahabat petani di mana saja pun berada. Jika apa yang saya lakukan masih kurang tepat sehingga cabai saya ini nanti bisa terselamatkan dari serangan layu fusarium, mungkin kawan-kawan ada yang lebih sudah berpengalaman lagi tentang mengatasi persoalan tentang layu fusarium. Oke, terima kasih. Salam petani dari Pak Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.